Alhamdulillah birahmatihi yataraham ibaduhul mu'minun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Setelah malaikat diperintahkan menyebutkan nama-nama, ternyata mereka tidak bisa dengan jawaban la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak mempunyai ilmu kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Hal ini merupakan pengakuan bahwa meskipun setiap makhluk mempunyai kelebihan, tetapi tetap adanya keterbatasan. Oleh karenanya, mereka mengawali dengan ungkapan Subhanaka, Maha Suci Engkau, menunjukkan pengakuan Engkau berbeda dengan kami. Kalau Engkau maha dalam segala perkara, tidak ada batasnya. Setelah itu, barulah kepada Adam diperintahkan anbihum, coba kabarkan kepada mereka. Kalau kepada malaikat Allah menggunakan kata-kata anbi'uni, coba kabarkan kepadaku. Tetapi kalau kepada Adam mengatakan anbihum. Nah, di sini barangkali ada perbedaan. Coba kabarkan kepada mereka. Ini untuk mempertegas dan memperjelas bahwa Adam mempunyai kelebihan-kelebihan dalam hal tertentu. Makanya inilah di antara yang dinyatakan oleh Allah pada ayat sebelumnya, inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka pada ayat ini Allah menyatakan, wa id qulna lil malaikati usjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Aba wastakbara, dia menolak dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan keadaan dia termasuk yang kufur. Nah, disinilah barangkali mengungkapkan perbedaan malaikat dengan iblis. Kalau demikian, timbul pertanyaan,
kenapa dalam untaian kalimat seolah-olah iblis itu termasuk malaikat, yaitu wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Mereka semuanya sujud kecuali iblis. Nah, di sini bukankah dengan ungkapan mereka semua sujud kecuali iblis? Nah, di sini ada yang berpendapat bahwa iblis itu sebagian daripada malaikat. Padahal kenyataannya tidak demikian. Kalau kita kembali lagi kepada kelompok makhluk, ada makhluk jinnat, makhluk yang tidak terlihat. Maka dalam hal ini tidak salah, iblis sama dengan malaikat, termasuk jinnat, makhluk yang tidak terlihat. Seperti manusia dikatakan hayawanat, kan seolah-olah sejajar dengan kambing. Maka tentu bukan demikian, tetapi dari jenis hayawanat, yaitu makhluk hidup dan aktif. Nah, itu sama seperti iblis termasuk dan sejenis dengan malaikat dari segi tidak terlihatnya. Tetapi tentu tetap ada perbedaan. Seperti manusia beda dengan hewan secara mutlak. Makanya ini pun demikian pula. Malaikat dengan iblis berbeda. Kenapa? Pertama dari sifat dan tabiatnya. Kedua dari bahan kejadiannya, di mana antara malaikat dengan iblis berbeda. Hal ini sebagaimana dalam satu riwayat dijelaskan. An Ibni Abbasin qala, dari Ibnu Abbas berkata, khuliqatil malaikatu kulluhum, malaikat itu semuanya diciptakan min nurin, dari nur, dari cahaya. Wa hadzal hayy, kecuali jenis yang ini, maksudnya adalah iblis. Wa khuliqatil jinnu. Nah, di sini diungkapkan dengan kata-kata jin. Jadi nanti ada makhluk yang tidak terlihat itu disebutnya jinnat. Nah, di antara jinnat itu ada makhluk yang disebut jin. Dan ada malaikat. Dan ini tetap berbeda antara malaikat dengan jin. Kenapa? Wa khuliqatil jinnul ladzina dzukiru fil Qur'an. Malaikat diciptakan dari nur, kecuali jenis yang ini. Kembali Ibnu Abbas berkata, jin yang disebut dalam Al-Quran itu diciptakan mimmariji minar. Yang mana mimmariji minar itu? Wahuwa lisanun nar, yaitu dari lidah api. Alladzi yakunu fitorfiha, yang ada pada ujungnya ida alhabat, apabila api itu bergejolak. Makanya kenapa sehingga ada seseorang yang dapat gelar Abu Lahab itu. Nah, di sini berbeda
Jadi kalau malaikat diciptakan dari nur, sedangkan iblis, yaitu yang dikatakan jin, nah itu diciptakannya itu adalah dari api. Jadi bila demikian, pada asalnya jin itu termasuk makhluk-makhluk yang kena tuntutan, tetapi dia menolak. Sebagaimana di sini katakan aba wastakbara. Dia menolak dan dia takabur. Wa kana minal kafirin. Dan keadaan dia termasuk yang kufur. Jadi menunjukkan bahwa seseorang termasuk kepada kategori kufur bukan hanya tidak melakukan sesuatu, tetapi karena menolaknya. Jadi ada orang yang tidak sholat belum tentu kufur itu. Makanya kita tidak bisa mengatakan, tidak bisa menentukan karena orang tidak sholat, tidak saum, orang ini kufur, tidak bisa. Tetapi kalau dia sudah sampai kepada kategori menolak hukum sholat, menolak hukum zakat, maka sekarang sudah termasuk kafirin. Nah, jadi kufur itu karena menolaknya. Adapun tidak sholat, tidak saum, orang itu termasuk fasikin. Artinya asimin, berdosa. Jadi kalau orang tidak sholat, hukumnya dosa. Tapi kalau orang tidak sholat, nolak sholat, orang itu tidak dosa, hanya kufur. Kenapa? Berat mana antara dosa dengan kufur? Ya jelas. Kalau orang dosa mah ada harapan dapat ampunan. Tapi kalau orang kufur tidak ada harapan dapat ampunan. Ini barangkali perbedaan antara tidak dan menolak. Aba, dia menolak. Dan yang kedua wastakbaro, sombong. Nah timbul pertanyaan, yang sejauh mana yang disebut sombong? Karena di kita sering ada ungkapan, sombong. Sepeda boga mobil, sombong. Nah itu, pakai baju bagus, sombong. Pakai perhiasan, sombong. Apa betul yang seperti itu sombong? Belum tentu. Justru orang yang seperti itu mah tahadus binikmah itu. Orang yang seperti itu termasuk tahadus binikmah. Wa amma binikmati rabbika fahad. Nah itu dalam Quran dianjurkan. Nah, coba sebutkan, terangkan tentang nikmat dari Tuhan. Artinya ketika dia punya baju bagus dia pakai, itu tahadus binikmah. Punya perhiasan perempuan dipakai, tahadus binikmah. Kemudian punya kendaraan dipakai, tahadus binikmah. Itu belum tentu sombong. Jadi sombongnya nanti kembalinya kepada masalah hati itu. Biasanya itu juga yang mengatakan sombongnya kan masalah hati lagi. Itu masalah hati yang menyebutkan sombong nanti. Bahwa orang yang disebut sombongnya mah tidak apa-apa. Baru dikatakan wastakbaro apabila yang dimaksud dengan istikbar itu adalah menghina. Dia menidak gomtunas, itu batasannya. Jadi batrul hak, kalau menolak hak, wagomtunas atau gomsunnas, yang seperti itulah yang disebut sombong itu. Jadi bila orang berpakaian bagus, berhias, itu belum tentu. Tapi kalau
Nah, dengan cara berhias itu menolak kebenaran dengan memanfaatkan yang ada milik pada dirinya, kemudian menghina orang lain, baru sekarang dia termasuk wastakbar. Nah, di sini timbul istikbar, timbul aba, menolak itu. Kenapa? Faqala, nah, dia berkata, yaitu iblis, la asjudu lahu, aku tidak akan sujud kepadanya, wa ana khairun minhu. Kenapa? Karena aku lebih baik dari dia. Nah, inilah di antara penyebabnya kesombongan itu, punya rasa diri lebih baik daripada yang lain. Dari satu sisi, ya betul, tidak masalah. Kenapa dia mengatakan lebih baik? Yang kedua, wa akbaru sinnan, lebih tua umurnya dari dia. Wa aqwa khalqan, lebih kuat. Khalaqtani min narin, engkau menciptakanku dari api. Wa khalaqtahu min tinin, sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah. Nah, ini punya perasaan bahwa api itu lebih baik dan lebih kuat dari tanah. Betul dari satu sisi, tapi dari sisi yang lain belum tentu. Kemungkinan bahwa tanah lebih baik dari api. Nah, oleh karenanya dia mengatakan innan naro aqwa minatin, sesungguhnya api lebih kuat dari tanah. Dari satu sisi. Kalau kita lihat sisi lainnya, ternyata tidak mustahil tanah lebih kuat daripada api. Makanya disinilah Imam Al-Hasan beliau menyatakan dengan sifat-sifat seperti itu, kemudian awal kejadiannya jelas bahwa iblis tidak termasuk kelompok malaikat. Meskipun dalam untaian kata seolah-olah iblis itu termasuk jenis malaikat. Malaikat tidak pernah maksiat, tidak pernah menolak. Wa yaf'aluna ma yu'marun, senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan. Itu tabiat daripada malaikat. La ya'sunallah, tidak durhaka kepada Allah. Makanya Imam Al-Hasan mengatakan, makana iblisu minal malaikati tarfata ainin qattu. Kata Al-Hasan, iblis sedikit pun bukan dari jenis malaikat. Wa innahu la aslul jinni, sungguh dia itu cikal bakal jin. Kama anna Adama asul insi, sebagaimana Adam adalah cikal bakal manusia. Nah, ini barangkali menunjukkan perbedaan antara malaikat dengan iblis. Bahan bakunya beda, kemudian sifat dan tabiatnya pun beda. Di sini yang penting lagi kata-kata usjudu li Adam. Karena akhir-akhir ini ada yang berkata yang akan masuk surga itu bukan malaikat. Yang akan dapat pahala itu bukan malaikat, tapi justru iblis. Iblis yang akan masuk ke surga. Kenapa? Ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, dia menolak. Aku tidak akan sujud kepada sesama makhluk, karena aku akan sujud hanya kepadamu. Betul, tidak salah. Kalau itu diperintahnya oleh makhluk.
Ini kan yang memerintahnya Allah gitu. Nah, kemudian timbul pertanyaan lagi, sujudnya itu sujud seperti apa? Nah, maka di sini dikatakan, qala ba'dun nas, sebagian orang, maksudnya mufasir berkata, kana hadza sujuda tahiyatin wa salamin wa ikramin. Sujud ini adalah sujud hormat, sujud salam, dan sujud memuliakan. Bukan seperti sujudnya orang waktu sholat. Jadi di sini ada perbedaan pengertian sujud itu. Karena nanti kita akan melihat ada kata-kata yang sama tetapi makna yang berbeda. Jadi di sini seperti ada ungkapan, si eta mah tuh sujud ke saya. Nah, yang dimaksud sujud ke saya siapa? Artinya dia ada di bawah dia itu. Dia ada rasa hormat. Bukan berarti tiap ketemu ketebrak sujud, bukan. Bahkan justru sujud yang seperti itu dilarang. Hal ini sebagaimana dalam satu riwayat, qala Mu'adun, Mu'ad berkata, qadimtu Syam, saya sampai ke negeri Syam. Ini waktu hijrah. Jadi para sahabat itu sebelum hijrah ke Madinah, karena mereka mendapatkan tekanan-tekanan dari kupur-kupur Quraisy khususnya, mereka diboikot sehingga sulit untuk bertahan hidup. Diboikot dari segi kehidupan, sehingga orang-orang Quraisy membuat satu pernyataan, tidak boleh mengadakan hubungan sosial apapun dengan orang-orang Islam. Jangankan memberi bantuan, membeli atau menjual pun itu sudah dilarang. Kalau ada orang yang menjual makanan kepada orang-orang Islam, mereka akan mendapatkan hukuman. Nah, sampai sejauh itu, bahkan termasuk Rasulullah yang diboikot itu. Sehingga pada satu saat, kalau ada orang yang akan mengirimkan makanan kepada Rasulullah, itu mereka itu akan mendapatkan akibatnya. Hanya seorang perempuan yang selamat setiap kali mengirim makanan kepada Rasulullah dengan cara menyembunyikan makanan di balik ikat pinggangnya. Itu pakai efek itu ikat pinggang dari kain dibelah dua, jadi 2 lembar. Yang 1 lembar dipakai menutup makanan, kemudian yang selembar lagi menutup lagi kain efek, sehingga seolah-olah sedang hamil itu. Nah, baru selamat. Tiap hari dia kirim makanan kepada Rasulullah, sehingga perempuan ini dapat gelar Zatun Nitaqain. Zatun Nitaqain artinya yang memakai 2 ikat pinggang. Nah, mulailah para sahabat banyak yang hijrah, yaitu umumnya mereka hijrah itu ke Syam. Ternyata ketika terdengar banyak para sahabat yang hijrah ke Syam, orang-orang Quraisy mengirim utusan
untuk bertemu dengan Kisra, pemimpin Syam, negeri Syam di sana. Mereka menemui pemimpin negeri Syam dan meminta agar orang-orang Islam yang datang ke Syam dikembalikan ke Mekah, diusir. Namun setelah dipanggil, ini kaum muslimin oleh Raja Syam itu, alasannya apa mereka datang ke Syam? Ternyata alasannya disampaikan, dan Raja Syam waktu itu mengatakan, tidak, kami tidak akan mengusirnya, dan silahkan kalian tinggal di negeri kami. Bahkan mereka dapat subsidi setiap saat dari pemimpin Syam. Makanya ketika pada satu saat wafat, ketika itu sudah di Madinah, Rasulullah mendengar berita wafatnya dari Jibril. Rasulullah sampai sempat menyolat gaibkan. Kenapa? Karena orang ini dianggap berjasa. Nah, pada waktu itulah hanya satu kali Rasulullah melaksanakan salat gaib. Nah, di sini dikatakan, qala Mu'adzun, kata Mu'adz bin Jabal, ketika saya sampai ke negeri Syam, fara'aituhum, maka saya melihat mereka yasjuduna li asaqifatihim wa ulama'ihim, mereka itu sujud kepada uskup-uskup dan ulama mereka. Jadi ini betul-betul sujud itu. Fa'anta ya Rasulullah. Nah, ini kata Mu'adz setelah kembali ke Madinah menerangkan hal ini. Fa'anta ya Rasulullah ahaqqu an yasjudalaka. Maka sebetulnya engkau ya Rasulullah lebih berhak manusia sujud kepadamu. Faqala, maka waktu itu Rasulullah bersabda, lau kuntu amiron basyaron an yasjuda li basyarin, kalaulah aku memerintahkan manusia sujud kepada manusia, maksudnya tentu kalau aku menerima wahyu bahwa manusia boleh sujud kepada sesama manusia, la amartul mar'ata, aku akan perintah perempuan-perempuan antas judali zaujiha, agar mereka sujud kepada suaminya. Jadi di sini menunjukkan bahwa yang layak mah kalian bukan sujud kepadaku, tapi istri-istri sujud kepada suaminya. Kenapa demikian? Min azami haqqihi alaiha, karena besar haknya atas dia, atas istrinya itu. Menunjukkan bagaimana besar kewajiban seorang istri terhadap hak suami, sehingga kalaulah aku dibolehkan oleh Allah untuk sujud kepada sesama manusia, maka seorang istri yang selayaknya sujud kepada suaminya. Jadi bila demikian halnya, sujud yang dimaksud bukan seperti sujud sholat. Sujud sholat, ruku sholat hanya berlaku bagi Allah semata-mata. Apabila ruku dan sujud seperti sholat diberlakukan kepada selain Allah, yang seperti itulah nanti yang termasuk kepada kategori syirkun, yang termasuk kepada kategori niddun, artinya syirik, dan ini termasuk dosa-dosa yang besar. Nah, insyaallah kita sambung lagi nanti dengan ayat berikutnya. Aqul qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum.